Tapi alangkah terkejutnya dia menyadari kalau ternyata komplek rumahnya itu baru sedang mulai dibangun. Ia pun mencoba menyusuri jalan ke kota sembari melihat keadaan kota di tahun tersebut. Ia pun nampak kebingungan dengan situasi dan kondisi kota yang begitu jadul. Sampai-sampai orang-orang di sana keheranan melihat pakaian Marty yang terlihat aneh. Ia pun buru-buru mencari Dr. Emmett melalui daftar nomor telepon di kafe. Tapi di kafe itu ia bertemu ayahnya, si George, dan Biff atasan ayahnya sewaktu masih muda. Di situ, Marty melihat ayahnya dibully oleh Biff, layaknya seorang pecundang. Marty pun mengejar ayahnya yang telah keluar dari kafe tadi. Mengikutinya hingga mendapati ayahnya sedang mengintip seorang gadis dari atas pohon dengan menggunakan teropong. Namun ayahnya terjatuh dan hampir tertabrak. Di situ Marty langsung menghalanginya dan hingga hampir tertabrak. Tapi naasnya kepalanya terbentur dan akibatnya ia pingsan saat itu juga. Bangun-bangun, Marty sudah ada di kasur dan kepalanya dikompres dengan gadis yang diintip oleh ayahnya tadi. Yang ternyata itu adalah ibunya ketika muda. Marty lalu diajak keluarga ibunya, ya hitungannya kakek neneknya dan paman-pamannya lah, untuk makan bersama. Namun, Marty menghindar dengan mengatakan kalau dirinya sudah baik-baik saja dan ingin segera pulang ke rumahnya. Nah lalu, ia bergegas ke rumah Dr. Emmett sewaktu masih muda. Dengan petunjuk alamat yang ada di daftar nomor telepon yang ia dapatkan di kafe tadi, Marty pun disuruh masuk ke rumahnya dan menceritakan semuanya dengan detail ke Dr. Emmett bagaimana dirinya bisa sampai ke tahun itu. Dr. Emmett pun nampak takjub dan bangga dengan hasil ciptaannya. Lalu, Marty mengajaknya ke tempat di mana mobil DeLorean disembunyikannya. Ia juga mengatakan kalau mobil DeLorean ini berfungsi karena bantuan flux capacitor yang Dr. Emmett ciptakan. Mereka pun lalu kembali ke rumah Dr. Emmett dan melihat-lihat rekaman yang tadi direkam oleh Marty. Mereka berniat mengembalikan Marty ke tahun yang awal. Tapi kendalanya adalah mereka harus menemukan tegangan listrik yang sangat kuat agar memicu mobil DeLorean itu. Untungnya, Marty membawa secari kertas yang ada nomor HP-nya si Jen, yang mana itu adalah berita jadul tentang peristiwa sambaran petir di menara jam kota Hill Valley. Dr. Emmett berinisiatif bakal menampung sambaran petir itu untuk disalurkan ke flux capacitor pada mobil DeLorean. Tapi sebelumnya, Marty harus memperbaiki hubungan antara ayahnya dan ibunya terlebih dahulu. Dan foto keluarga yang Marty bawa mulai pudar karena hal ini. Karena ia secara tidak sengaja merusak alur cerita sebenarnya antara si ayah dan ibunya ini karena kejadian dirinya hampir tertabrak tadi. Sebab harusnya ayahnya lah yang sebenarnya hampir tertabrak. Dan akibatnya ibunya malah menyukai dirinya. Di hari besoknya, Marty dan Dr. Emmett datang ke sekolah untuk membujuk ayahnya agar mau mengajak dansa ibunya di acara pesta dansa sekolah. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Ibunya ini malah tertarik dengan Marty yang ia kenal dengan nama Kelvin dan mengabaikan si ayah. Marty pun terus menyemangati si ayah agar tidak mudah kasih kendor dengan wanita ini, walaupun si ayah menyadari kalau dirinya memang tak pantas dan harus mundur alon-alon. Jadi ingat kalau kata Kang Parkir. Di sisi lain, Marty dan Dr. Emmett sedang fokus menyusun strategi agar bisa mengambil sambaran petir yang akan terjadi di menara jam tepat pada waktunya. Hari H pun tiba. Mereka juga sudah mempersiapkan apa yang harus dibutuhkan. Sebelum mulai eksekusi, Marty teringat kalau di masa depan si dokter akan ditembak oleh teroris Libya. Jadi, ia mempunyai ide dengan menuliskan surat peringatan kepada si dokter untuk berhati-hati di malam eksperimennya nanti di tahun 1985. Lalu, ia selipkan surat itu di saku si dokter. Nah, rencana kedua pun dijalankan, yaitu dengan berpura-pura untuk menemani ibunya berdansa dan nanti tiba-tiba ayahnya datang bak seorang jagoan. Selagi menunggu ayahnya datang, tiba-tiba Marty dicipok manja oleh ibunya.
Nah, tadinya saya kira ia akan sange dan bergejolak. Tapi, ibunya mengatakan kalau mencium Marty itu sama rasanya seperti mencium adiknya sendiri. Tapi sialnya, yang datang malah si Biff dengan raut emosi yang tak terbendung lagi nahan pipis. Dan sepertinya Biff ingin niat jahat dengan Lorraine. Marty pun diarak-arak oleh anak buahnya Biff dan disekap di bagasi mobil orang. Tanpa diketahui si ayah, dirinya dengan santainya mendatangi mobil yang Marty bawa dan siap menghajar Marty. Jeng jeng jeng. Ayahnya pun kaget kenapa Marty yang ia kira kini berbeda. Biff pun langsung keluar mobil dan memberi pelajaran ke si ayah. Tapi si ayah kesambet jurus Naruto dan langsung memberi perlawanan tanpa balas ke si Biff. Akhirnya ayah pun bisa mengajak dansa si ibu. Dan foto yang dibawa Marty tadi pun kembali seperti semula berkat bersatunya hubungan si ayah dan si ibu. Tapi Marty hampir saja terlambat datang ke eksekusi pindah waktunya dan langsung buru-buru menyiapkan mobil DeLorean-nya. Tak lupa juga ia berpamit-pamitan, cepika-cepiki dan mengucapkan terima kasih dengan si dokter. Si dokter pun tahu kalau Marty memasukkan sebuah surat ke dalam sakunya dan merobeknya sambil mengatakan kalau surat itu tidaklah penting. Dengan waktu yang kepepet, Marty segera menyiapkan mobilnya ke posisinya. Dengan dibumbuinya beberapa drama hampir gagal, misi mereka ini yang seperti sinetron. Mobil DeLorean pun akhirnya bisa kembali ke tahun 1985. Marty pun bergegas ke tempat parkiran Twin Pines Mall untuk menyelamatkan si dokter sebelum teroris Libya menembakinya. Tapi semua itu sudah terlambat. Si dokter sudah terkapar tak berdaya dibuatnya. Dirinya pun hanya bisa menangisinya. Tapi si dokter tiba-tiba bangun karena ternyata ia memakai baju anti peluru dan menyatukan kertas yang ia sobek ketika dulu diberi oleh Marty. Alhasil, ia bisa selamat dari tembakan teroris Libya tadi. Marty pun diantar pulang olehnya. Dan esok paginya, Marty terbangun dan mendapati kehidupan hari-harinya begitu berbeda dengan dulu. Bahkan, Biff yang tadinya adalah atasan ayahnya, sekarang ia hanyalah asisten bantu-bantu ayahnya itu. Di akhir cerita, si dokter datang dengan mengajak Marty dan Jen untuk ke masa depan dengan tujuan menyelamatkan anaknya yang sedang dalam masalah. Dan cerita pun habis. Oke, mungkin segitu aja alur cerita film kali ini. Dan BTW film ini ada sequelnya ya. Oh iya, gue lupa kasih tahu. Ini semua adalah spoiler konten. Jadi ya maaf deh kalau bagi kalian yang belum nonton film ini. Silahkan subscribe channel ini sama di like-nya juga ya guys. Makasih banget deh. See you on next video. Dadah.